Catatan pertama, sosok dan ketokohan Habib Lutfi. Pakar sejarah yang jeli. Di antara keistimewaan Maulana Habib Lutfi bin Yahya adalah kemampuan beliau dalam menguraikan sejarah secara detail dan rinci, baik sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabi'in, para ulama atau aulia, baik itu tokoh dan ulama lokal, nasional maupun mancanegara. Juga tentang sejarah Indonesia, termasuk diantaranya sejarah Wali Songo. Sehingga tak berlebihan jika beliau disebut sebagai pakar sejarah. Dengan kepakarannya ini, beliau tak hanya mampu menganalisa dan merekonstruksi sejarah secara ilmiah maupun kajian pustaka dan kajian situs. Namun, lebih dari itu, beliau mampu menganalisa secara tak kasat mata melalui indera keenam atau dengan kearifan dan mata batinnya. Penulis teringat dengan peristiwa yang terjadi ketika mengikuti Habib Lutfi bin Yahya dalam acara Maulid Nabi yang diselenggarakan di Masjid Keraton Yogyakarta atau Kompleks Alun-Alun Lor. Saat transit di sebuah rumah, beliau berbincang-bincang dengan para kerabat keraton tentang raja-raja Kesultanan Yogyakarta. Dalam perbincangan tersebut, beliau banyak mengungkap hal-hal yang justru tidak banyak diketahui oleh keluarga dalam, seperti tentang thariqah yang diamalkan Sri Sultan Hamengkubuwana III atau ayah dari Pangeran Diponegoro, tempat khalwatnya, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, dari mana Habib Lutfi tahu tentang hal itu semua? Di antara fakta sejarah yang juga pernah diungkap oleh Habib Lutfi adalah sejarah tentang kota Madinah Al-Munawwarah. Berikut sekilas tentang uraian ilmiah Habib Lutfi yang sangat mengagumkan tentang kota Madinah yang menjadi tempat hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ternyata sejak dulu Madinah sudah menjadi ibu kota perdagangan yang cukup besar yang terhubung dengan negara Cina. Jangan dikira di zaman Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum maju. Dunia Arab sudah maju, pertanian pun sudah maju. Mungkin Madinah sekarang berbeda dengan Madinah dahulu. Saya masuk pelosok sebagian kota Madinah pada waktu saya di sana. Ternyata lingkup pegunungannya, pertaniannya, maupun sayur-sayurannya juga lumayan. Ternyata ada gunung yang masih aktif tidak jauh dari Madinah, dan gunung itu pernah meletus sebelum Rasulullah lahir. Makanya Madinah dahulu itu subur. Jangan dikira Madinah dahulu itu sebagaimana yang kita lihat pada saat sekarang ini. Dan dekat 100 km dari Masjidil Haram itu juga masih ada gunung yang aktif walaupun kecil, tidak pernah mengeluarkan uapnya. Sampai sekarang masih aktif, dan bekas letusannya saya masih sempat melihat bekas lahar-lahar di Gunung Stabi, gunung paling besar di sana, seperti Gunung Sindoro, Sumbing. Tidak tinggi seperti Merapi atau lainnya. Tidak, paling besar itu seperti Gunung Sindoro, Sumbing atau lebih kecil lagi. Jadi kita bisa melihat pada waktu itu bahwa Madinah sudah sangat maju dan banyak diketahui bangsa Arab dari segi nama buah-buahan yang tidak perlu menggunakan bahasa asing. Seperti di Indonesia, apel sekarang tumbuh itu kan ditemukan atau baru ditanam. Dari dahulu pohon apel tidak ada. Ya, sampai sekarang pun orang menyebutnya apel atau apple. Tidak bisa mengubah dengan bahasa kita. Itu satu contoh. Ya, karena dahulu di Indonesia belum ada, belum tertanam, akhirnya tetap disebut apel. Tapi di negara Madinah atau Rumman, delima, atau tuf'ah
apel atau hab-hab semangka, dan lain sebagainya. Pitih juga ada maknanya semangka atau belewah. Itu berarti di daerah Madinah pada waktu itu sudah sangat subur. Mengapa berkaitan dengan Madinah kita berani menerangkan yang demikian itu? 3000 tahun yang lalu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, itu Yasrib nama kota Madinah. Dahulu sudah menjadi ibu kota perdagangan yang cukup besar, dan Yasrib itu menghubungkan ke negara Cina timur jauh. Dari semenjak itu sudah ada yang namanya jalan sutera dari Madinah sampai ke Cina. 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi, kalau dihitung sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalam dengan Rasulullah SAW itu 3500 tahun lebih. Dunia Arab sudah berhubung dengan perdagangan yang luar biasa. Tidak cukup dengan pakaian saja, bahkan obat-obatan barter. Dunia Arab menemukan obat, resepnya yang membuat Cina. Arab sudah mampu menemukan obat atau seperti bahan ledak. Sebangsa Mesyulah itu sudah maju. Ilmu kedokteran yang saya dapati, semua alat-alatnya saya punya data-data itu. Bagaimana memotong tulang sudah ditemukan gergajinya, dibikin dari apa bendanya dan sebagainya. Itu sudah banyak ditemukan. Sampai ke bedah sesar untuk wanita hamil yang tidak bisa melahirkan bisa dibedah sesar. Di zaman Rasulullah SAW itu sudah melaksanakan, walaupun tidak pada manusia, namun kepada hewan. Seperti ketika unta itu mau melahirkan, tidak mampu dibedah sesar, itu diantaranya. Dan banyak lagi penemuan ilmu kedokteran. Ada 3 bangsa, yaitu Arab, Persia kuno, dan Cina. Ini penemu pertama ilmu kedokteran yang luar biasa. Itu diantaranya, jadi kemajuan Madinah pada waktu itu sangat luar biasa. Wallahu a'lam.